Oke ya, ini next video yang sebelumnya tadi. Kita menyadari bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman kitab suci, dan kitab suci itu perlu kita pelajari, perlu kita pahami, dan kita implementasikan. Yang bisa merasakan adanya perubahan silih berganti itu adalah we ourselves, yaitu diri kita sendiri. Pada beberapa pernyataan yang sudah teman-teman pelajari ya, sesuai yang kita kenal ya, bahwa Tuhan itu sangat dekat, lebih dekat daripada urat nadi kita. Ya, itu salah satu yang ada di surat Al-Baqarah ya, wa idza salaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'an falyastajibu lahu yarsyudun. Ketika kita meyakini bahwa kedekatan Tuhan dengan manusia, maka konsep logoterapi itu akan berbicara muncul, di mana Frankl mengatakan bahwa manusia yang beriman dia akan hidup, manusia yang tidak beriman dia tidak akan hidup. Yang dimaksud kehidupan di sini tidak hanya secara jasmani. Banyak orang hidup secara jasmani, tapi secara rohaninya tidak hidup. Dan banyak orang yang tidak hidup secara jasmani, tapi secara rohaninya hidup. Ini adalah dua hal yang harus disamakan antara kehidupan teman-teman. Jika kita hidup di dunia, maka harus dengan ilmu. Jika hidup di akhirat, maka dengan ilmu. Kayak ini kan salah satu pemahaman yang memang bersifatnya harus kita yakini. Kalau kita menyadari bahwa jasmani dan rohani ini mengandung beberapa unsur dinamika perubahan yang signifikan dan silih berganti, bahkan teman-teman pun tidak menyadari suatu gejala-gejala tingkat kesadaran yang memang kesadaran itu ada yang bersifatnya internal maupun eksternal, dan bahkan demikian dipengaruhi oleh beberapa lonjakan emosi. Ada emosi yang bersifatnya aktif dan ada emosi yang bersifatnya pasif. Artinya emosi yang dinyatakan aktif itu karena teman-teman itu ada perubahan dan pergerakan dari motifnya. I will doing it, aku akan melakukan suatu hal itu, maka take your action, lakukan itu dengan tindakan. Tetapi ada emosi yang bersifatnya pasif, dia hanya merasa cemas, curiga, khawatir, depresi, kemudian emosi-emosi yang memang seharusnya tidak berada di ruang tersebut. Dan emosi yang bersifatnya pasif ini yang sering mengganggu klien dalam meninggalkan permasalahannya, karena terlalu banyak ya jenis emosi atau jenis kondisi yang memang sedikit susah diberikan, maka nanti akan ada suatu perubahan ya, perubahan di mana perubahan ini yang bersifatnya lebih komprehensif, perubahan yang bersifatnya lebih menyeluruh, perubahan yang bersifatnya lebih sedikit ya. Perubahan-perubahan yang dialami oleh diri seorang individu untuk melakukan suatu perbaikan, ini adalah salah satu bentuk dari pergerakan emosi yang positif. Dan ini lebih kepada bagaimana seorang diri individu mampu untuk mengolah keduanya menjadi sesuatu hal yang ada value-nya. Nilai yang akan dihasilkan dari perbenturan emosi bisa menjadikan diri individu itu lebih aktif, kreatif, dinamis, dan empatis. Ya, kesimpulannya dari beberapa hal yang perlu kita ketahui di sini, kita menyadari bahwa dengan melibatkan kehadiran Tuhan melalui adanya kitab suci Al-Quran sebagai bagian dari pendekatan terapi Islam, seperti hanya membaca Al-Quran, membaca ayat Quran, membaca tafsir Quran, dan bahkan mentadaburi isinya, atau bahkan mendengarkan ya, dalam kontekstual itu kita terapi, kita mendengarkan, kita punya tujuan, dan tujuannya itu adalah untuk meningkatkan ketenangan dalam diri atau meningkatkan stabilitas emosi yang memang tadinya bersifatnya negatif menjadi lebih proaktif, positif, dan lebih baik lagi. Sebaiknya nanti akan dicobakan ya, akan dipraktikkan langsung, karena nanti teman-teman akan merasakan. Silahkan nanti mulai sehabis maghrib teman-teman melakukan terapi
dengan berpedoman pada Al-Quran. Yang pertama, tekniknya adalah meyakini dulu, sugesti. Munculkan satu sugesti positif, kemudian setelah sugesti positif itu muncul, maka teman-teman akan bertemu dengan salah satu dukungan ya. Jadi dukungan setelah sugesti itu muncul adanya pemikiran dan logika. Jadi logika berpikirnya mulai bergerak. Ketika sugestinya sudah mulai menyatu dengan logika, maka kita akan menemukan satu problem solving, yang problem solving itu sebenarnya kita harapkan. Jadi ada suatu yang pertama, tingkat ketenangannya teman-teman semakin terjaga. Yang kedua, tingkat kesadarannya ini mulai aktif, dan kita menyadari bahwasannya apa yang sedang dirasakan ini adalah sesuatu hal yang sangat berharga, dan teman-teman tidak akan merasakan hal itu lagi di waktu yang itu. Berarti yang harus dicermati bukan mengeluh, bukan tidak bersyukur, tetapi jika teman-teman mampu mengelola semua hal itu dengan meningkatkan rasa bersyukurnya, kemudian menetralkan sifat-sifat negatifnya, merubah konsep dan paradigma berpikir, maka yang terjadi adalah feedback untuk si pelaku tersebut atau individu tersebut adalah value-nya positif. Jadi kesimpulannya, apapun yang dirasakan oleh teman-teman dan permasalahannya yang sedang dihadapi, itu kita harus punya prinsip dan komitmen untuk diri kita sendiri. Yang pertama, jika teman-teman baik, jika teman-teman berpikir positif, jika teman-teman mau bertindak secara baik, positif dan benar, maka di situ teman-teman akan menemukan satu titik ketenangan dalam hidup. Tetapi jika teman-teman bertindak dan berpikirnya itu negatif, atau ada unsur emosi yang bersifatnya itu negatif, itu merugikan diri kita sendiri, bukan orang lain. So, tidak ada pengaruh ketika teman-teman angry, ketika teman-teman bad mood kepada someone, ataupun sesuatu hal yang bersifatnya itu iri, dengki, tidak bersyukur, kemudian selalu mengeluh. Itu yang akan berakibat pada bagaimana proses konseling itu bisa diselesaikan atau tidak. Seorang konselor profesional itu harus menetralkan semua hal itu. Kita harus bisa memanage dan bahkan menetralkan suatu emosi, kondisi yang bersifatnya negatif dan merugikan diri konselor. Dan kita untuk meningkatkan value tadi harus melahirkan satu titik temu, yaitu adalah emosi positif yang memang harus ditanamkan dalam diri seorang konselor. Yang pertama adalah merubah konsep paradigma yang tadinya negatif menjadi positif. Yang kedua, mampu memahami suatu empati dan kondisi. Dan yang ketiga, tingkatkan rasa bersyukur. Yang keempat, mulai fokus mendekatkan diri kepada Tuhan, karena kita sebagai fasilitator di sini dan kita juga tidak bisa menjamin keberhasilan konseling. Tapi ketika Tuhan sudah memberikan andil, ya, campur tangan Tuhan itu sudah ada dalam proses konseling kita sudah meyakini, kita sudah meningkatkan keimanan dan ketakwaan, maka di situ akan terjadi problem solving yang mana sesuatu hal itu kita rasakan perubahannya secara drastis dan secara nyata. Oke, dari saya cukup sampai di sini untuk video kali ini. Next video kita akan lanjutkan lagi. I'm sorry if we have mistake. Thank you for your attention. See you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.